Perkenalkan, nama saya Jamaluddin SPD, NIM 24100136 150611. Apa kabar anak-anakku? Sehat. Ketua kelas dipersilakan. Siapa kira-kira yang nggak datang hari ini? Mirja, Faiz. Iya. Apa keadaannya? Kenapa dia nggak datang? Sakit. Kita doakan teman kita cepat Iya, biar bisa bergabung sama kita belajar lagi di sini. Oke, coba periksa. Udah rapi nggak? Ada yang nggak pakai sepatu? Coba tengok. Iya. Bajunya entah ada yang nggak berkancing, tengok. Bapak tengok lelo yo semua murid Bapak. Coba kita dulu. Tepuk semangat. Ayo kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Iya. Kembali duduknya yang rapi. Mana? Sudah semangat? Sudah semangat. Berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan duduk. Kembali duduk yang rapi. Sebelumnya kita membahas pengukuran benda dengan satuan tidak baku. Apa contohnya? Seperti jengkal. Jengkal kalian itu pengukuran tidak baku. Jengkal si Repa sama jengkal si Itun berbeda panjang. Terus apa? Depah. Ukur depah. Iya. Terus bisa pengukur pakai tali. Tak tahu berapa panjangnya. Pokoknya seginilah. Panjang tali seginilah udah kukur. Terus langkah kaki dan sebagainya. Coba kita saksikan video ini. Perhatikan. Perhatikan. Fokusnya kemari. Halo adik-adik, kita belajar bersama yuk. Kali ini adik-adik akan diajak mencari tahu. Iya. Mencari tahu apa ya? Kita ikuti aktivitas Henny, Hari, dan Ayah yang sedang berada di toko Agak redup buku yuk. ya. Aha, ternyata mereka mencari alat tulis adik-adik. Hari membeli buku tulis, 1 pak buku tulis, dan 2 buah buku gambar A4. Tak lupa, Hari membeli 2 pensil. Nah, kalau Henny membeli 1 kotak krayon, 1 penggaris, dan 1 buku gambar ukuran A3. Hari dan Henny sudah menemukan benda yang mereka cari. Hayo, adik-adik masih ingat tidak? Apa saja yang Hari dan Henny beli di toko buku? Iya, salah satu yang dibeli Henny adalah buku gambar. Wah, buku gambar yang Henny beli besar dan panjang. Berapa ya panjang buku gambar yang Henny beli? Bagaimana dengan buku gambar yang Hari beli? Berapa ya panjangnya? Kita cari tahu yuk. Caranya, tada! Kita akan menggunakan alat ukur ya adik-adik. Alat ukur apa ya yang digunakan mereka? Awalnya, Hari dan Henny mencoba mengukur dengan satuan tidak baku. Mereka mencoba dengan jengkal. Sebenarnya apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Nah, sekarang coba amati buku gambar ini.
Berapa ya panjangnya? Hari coba menghitung buku gambar milik Henny dengan jengkal tangannya. Hasilnya, panjang buku gambar Henny ukuran A3 4 jengkal. Buku gambar Hari ukuran A4 2 jengkal. Sekarang kita lihat Henny mengukur yuk. Henny pun mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya. Buku gambar Henny memiliki panjang 6 jengkal. Wah, bisa berbeda ya. Mengapa demikian adik-adik? Nah, itu terjadi karena panjang jengkal Hari dan Henny berbeda. Ukuran tangan tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baku. Kalau begitu, agar tidak berbeda, bagaimana ya adik-adik? Kita perlu satuan baku untuk mengukurnya. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Adik-adik, sekarang kita coba menghitung yuk. Berapa panjang buku gambar milik Henny dan Hari jika diukur menggunakan satuan baku? Mereka mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Pada penggaris terlihat satuan panjang yaitu sentimeter dan milimeter. Milimeter memiliki satuan pengukuran yang lebih kecil dari sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Gimana ya cara menggunakan alat ukur penggaris dengan tepat? Perhatikan ya, kita mulai meletakkan benda dengan tepat pada angka 0 dengan posisi yang benar. Terlihatkah berapa hasilnya? Ayo, siapa yang tahu? Buku gambar siapakah yang lebih panjang? Ternyata buku gambar Henny lebih panjang, yaitu 42 cm. Sementara buku gambar Hari lebih pendek, yaitu 29 cm. Hore! Sekarang kita telah menemukan satuan panjang dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Setiap alat ukur memiliki satuan ukur yang sama. Satuan panjang adalah sentimeter. Semua alat ukur selalu dimulai dari angka 0 sampai panjang tertentu. Hari ini kita sudah belajar tentang satuan tidak baku dan satuan panjang pada penggaris seperti sentimeter dan milimeter. Nah, sekarang kita coba menjawab kuis berikut ini yuk. 1. Sebutkan benda-benda berbentuk persegi atau persegi panjang yang ada dalam gambar berikut ini. Iya, kira-kira tengok di papan tulis. Kira-kira mana yang bisa diukur dengan pakai rollmu? Mana? Buku terus tempat kotak krayon, penghapus, pensil ya. Botol air minum bisa diukur? Bisa juga ya. 2. Coba amati gambar. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur benda di sekitar kita adalah? Iya, kira-kira yang alat untuk mengukur mana kira-kira? Roll. Satu lagi apa itu? Roll kain. Itu paparan video tadi. Sebelumnya kita membahas satuan pengukuran satuan tidak baku. Mengukur panjang tidak baku menggunakan jari jengkal. Sekarang pelajaran kita mengenai pengukuran panjang baku. Di video tadi kira-kira alat apa dia ngukurnya? Pakai apa dia ngukur?
Menggunakan apa? Pakai, iya, pakai penggaris rollnya. Mengukur apa dia tadi? Buku gambarnya menggunakan apa? Roll penggaris kata kita ya. Penggaris. Coba kita saksikan video yang kedua. Sini kita mengenal alat ukur panjang dengan satuan satuan baku. Satuan baku itu semua bisa makai. Iya, si Repa bisa makai, nanti si Itun bisa makai. Setelah diukur sama panjangnya, sama ukurannya baku. Coba tengok. Apa itu penggaris? Penggaris termasuk alat ukur baku. Iya. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya panjangnya kurang 1 meter. Pendek dia, sekitar 30 cm. Contohnya, coba kita dengarkan kembali. Contoh benda yang bisa diukur. Terus ada meteran pita. Tengok, katanya yang kedua apa? Meteran pita atau meteran apakah? Kain. Siapa biasa menggunakan meteran ini? Siapa? Tukang jahit. Katanya meteran pita. Meteran pita biasanya akan digunakan oleh tukang jahit baju. Contohnya apa aja yang diukurnya? Panjang kainnya. Berapa kain mau dijahit. Terus lingkaran pinggang yang mau dibuat. Terus lingkaran dadanya berapa? 3? Iya, meteran saku. Coba perhatikan. Ada meteran saku. Kira-kira sudah pernah nampak meteran ini? Udah ya. Siapa yang menggunakannya? Iya, Tun. Siapa? Ayah. Ayah ngapain kerja? Mau mengukur kayu biar dipotong. Iya, kalau nggak ada ya ukuran yang baku, ukurannya bisa nggak sama. Katanya meteran saku atau meteran roll kecil biasanya akan digunakan oleh tukang kayu. Contohnya apa yang bisa diukurnya? Panjang pintu. Biar takut pintunya bisa masuk, atau diukur pendek nanti pintunya ronggang deh. Panjang kursi. Berapa kebutuhannya? Berapa mau dibuat kursinya? Terus panjang meja. Ada mejanya berbentuk 1 orang aja. Kalau pesanan untuk 2 orang dibuat agak panjang mejanya. Dan lain sebagainya. Terus satu lagi aja. Apa meterannya? Terakhir. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur ukur tanah. Bisa yang panjang-panjang Pak ukurnya. Berapa lahan tanah itu mau diukur? Mau dibuat rumah berapa panjangnya? Kalau kita ukur pakai roll meter penggaris bisa nggak? Nggak bisa Pak, tapi lama nggak cocok, nyambung. Salah. Ini yang pertama gambar apa? Yang keduanya? Meteran pita. Ketiga? Meteran keempat? Meteran roll besar. Alat ukur satuan panjang baku di atas ada 4 kan? Menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kira-kira dari video slide tadi, video yang ditampil barusan, kita cek pemahaman anak Bapak. Coba tengok gambar di depan. Nama alat ukur di samping adalah meteran
Kain, siapa bisa jawab? Coba Tun, benar atau salah? Benar, meteran kah? Kain. Coba Bapak tanya pula Madapa. Alat ukur di atas apa gambarnya digunakan oleh tukang jahit. Benar atau salah? Iya benar kata Dapa. Benar, kita kasih centang. Nama alat ukur di samping adalah meteran roll besar digunakan oleh tukang bangunan. Siapa bisa jawab? Iya Repa. Betul Pak. Untuk tukang. Oke. Kira-kira sampai situ udah jelas videonya? Iya, kira-kira paham? Apa kira-kira bisa kira-kira mengukur bendanya? Iya, sementara pakai roll bisa kan? Kalau ngukur buku, bisa kira-kira pakai roll? Bisa Pak ya. Cuma ngukur pintu pakai roll saku. Iya, kita mesti pakai roll saku. Coba Bapak perlihatkan meteran-meteran pada gambar yang kita jelaskan tadi. Bapak ada meteran apa? Iya, meteran saku. Untuk apa ini bisa diukur? Pintu, meja, papan tulis, lemari, pintu kata Ibnu. Iya. Kira-kira coba siapa yang bisa mempresentasikannya? Coba ngukurnya. Iya, coba Ratu dulu, Ratu. Ratu coba kemari nak. Kira-kira kayak mana menggunakan ini? Contoh, ukur aja mejanya. Ini aja, meja depan ini aja. Oh iya. Terus. Iya. Berapa Ratu? Berapa itu kira-kira? Berapa? 120 sentimeter. Iya, Ratu udah bisa ya. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, udah bisa dia menggunakan ini. Iya, siapa lagi? Iya, coba selfie dulu, selfie. Kompor di sini. Ya, Bapak tes dulu murid Bapak apakah sudah mampu. Kita buat kerja kelompok dulu. Kelompok sana 2, 3, 5. Ulangi 2, 3, Bapak kasih lembar 1, kalian kerjakan diskusi. Kerjakan kelompok, kasih jawaban yang sempurna. Pakai apa? Pakai apa kalian gunakan mengukurnya? Siapkan yang Bapak suruh tadi. Roll penggaris. LKPD untuk kelompok udah Bapak terima. Terus kira-kira dari jawaban yang tersebut mudah semua enggak? Soalnya mudah enggak? Mudah. Iya. Tadi kena tipu sedikit Pak, soalnya agak ngecoh. Iya, coba kita dulu presentasikan. Bapak suruh dari kira-kira pengukurannya silap enggak dia? Coba kelompok 1. Kelompok 1 coba kemari. Kelompok 1. Ini jawaban kalian tadi. Coba kita tengok, kita dengarkan. Iya, kelompok 1.
membahas jawabannya. Benar atau salah? Coba. Siapa mau membacakan? Siapa? Tun. Coba Tun, nomor 1. Apa jawabanmu Tun? Kita dengar sama-sama. Iya, nomor 1-nya berapa sentimeter yang pertama? Kelompok 1, Ti. 3 cm. Iya, betul. Ingat jawabannya, Ti? Betul, 3. Iya, jawabannya, Ti. 3. Kenapa 3? Ada yang buat 4 tadi ya? Keliru. Iya. Ukurannya mesti dari 0. Jangan dari yang lain. 0. Baru dihitung. 0, 1, 2, 3. Iya, kelompok 1. Terus jawabannya yang di bawahnya berapa? Berapa? 7 cm. 7 sen? Iya, udah hitung. Itu pensilnya Bapak taruh di nomor 2 pensilnya. Coba hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 betul atau salah? Betul, memang 7 cm. Terus 10 cm. 10 cm. 10 cm enggak gerak dia. Iya, nomor itu udah semua benar. 10 cm. Apa? Terus 6 cm. Kok 6 ya? Karena coba hitung Pak, dari 4-nya kita ganti 0. 5 baru angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm ya. Terus satu lagi 12 cm. Itu dari 2 Pak mulainya. Coba kita hitung dari 3-nya 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm. 12 cm. Udah. Itu jawaban nomor 1 dipaparkan oleh kelompok 1. Kelompok 1, persilakan duduk. Soalnya Pak kemari lagi. Jawabannya kita dengarkan pula. Bapak suruh acak dulu. Coba kelompok 4 kemari. Untuk lebih memperkaya pengetahuannya tentang pengukuran baku, coba tadi kerja kelompok Pak, 2 orang ngerjakan. Ada yang 3 orang. Ini Bapak suruh kerja individu. Bapak kasih satu kerjakan masing-masing. Nomor 4 dan nomor 5 kok ada turun tangga. Iya. Coba kita dengarkan ya, kayak mana lagunya. Lagunya seperti ini. Iya. Turun 2 kali 100, turun 3
turun 40.000. Kalau turun itu dikali. Kali. Oke. Itulah tadi soalnya 3 sama 4 sama 5 untuk pelajaran yang akan datang. Makanya Bapak sisip 2 soal untuk individu. Oke, selesai. Kira-kira setelah mempelajari hari ini tentang pengukuran panjang dengan baku. Iya, paham kira-kira mengukurnya bendanya? Kira-kira anak Bapak paham mengukurnya? Iya, paham. Iya. Iya, Nur. Zaitun, kira-kira bisa ngukur, Nak? Bisa, Repa? Mengukur buku, mengukur pensilmu, bisa ya. Bisa diukur menggunakan penggaris. Oke. Sekian aja. Iya, kira-kira untuk yang minggu depan kita coba naik tangga, turun tangga kilometer satuan panjang. Ya, Bapak tutup. Sekian, biar kita doa ya. Iya. Sebelum kita belajar, kita pulang baru kita berdoa. Mari mulai. Doa selesai.